Horas, Horas, Horas. Bali G Academy datang kembali di hadapan Anda. Kita kali ini akan membahas lagi ya narasi yang dipersiapkan oleh kedua polisi ini ya Fikri Ramadan Tawainela dan Muhammad Yusmin Ohorela dan rekan-rekannya Faisal dan segala macam itu sangat-sangat tidak masuk akal ya. Kejadiannya katanya penghadangan pakai parang, pakai pedang, pakai samurai, celurit segala macam terjadi di depan Hotel Novotel Jalan Interchange atau Jalan Internasional Karawang ya Karawang itu ya. Terus di situ tidak ada CCTV, tidak ada pembuktian apapun terjadinya peristiwa tersebut dan diterima mentah-mentah oleh para hakim, jaksa maupun pengacara ya. Jadi inilah dagelan dan sesatnya peradilan di Indonesia. Tidak perlu ya. Kalau polisi yang bersaksi itu tidak perlu bukti ilmiah, nggak perlu. Cuma ngomong aja diterima gitu ya. Nah disinilah katanya Bribka Faisal melakukan penembakan di depan Hotel Novotel itu ya di Karawang itu dan ban bannya para apa ini Laskar EP ini ya Chevrolet Spin ini katanya ditembak dan kempes gitu kan dan kempes tapi masih bisa lari juga katanya ban depan kempes ke rest area KM 50 yang jaraknya 8 kilometer lebih 8,4 atau 8,5 kilometer dan itu ya tidak ada bukti ilmiah yang mendukung ya bukti apapun digital evidence yang mendukung ya murni dari kesaksian terdakwa dan rekan-rekan polisinya ya yang diberi surat tugas untuk mengintai dan membuntuti Habib Rizik Sihab ya. Nah itu surat perintah itu dikeluarkan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya saat itu Tubagus Ade Hidayat. Oke, lebih lengkapnya kita baca berita CNN ya. Oke, lanjut. CNN Indonesia dengan tajuk Ban Kempes ditembak polisi, mobil Laskar EPI tetap melaju. Selasa 19 Oktober 2021. JPU Z Tadung Alo mengungkapkan ban belakang mobil anggota Laskar EPI sudah kempes karena ditembak polisi. Namun, tetap bisa melaju dan bahkan sempat meninggalkan kejaran aparat. Hal itu disampaikan Z dalam dakwaan terhadap dua terdakwa pembunuhan 6 anggota Laskar EPI, Ibda Muhammad Yusmin Ohurela dan Bribtu Fikri Ramadan Tawanela. Nah, tunggu dulu. Jadi JPU ini pun dalam tuntutannya ya menelan mentah-mentah ya apa narasi dari para polisi terdakwa ini ya Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela ya. Jadi bayangkan JPU sendiri pun mengandalkan semua dari keterangan terdakwa, tidak memverifikasi sebelumnya ya. Jet Tadung Alu ini lanjut. Menurut Z, tewasnya 6 anggota Laskar EPI dalam peristiwa KM 50 pada Desember tahun lalu diwarnai aksi kejar-kejaran antara mobil polisi dengan mobil anggota EPI. Saat itu, mobil Toyota Avanza Silver yang dikemudikan Bribka Faisal Kasbi Alea bersama Ibda Elwira Priyadi Zendrato almarhum, Ibda Muhammad Yusmin Ohurela, dan Bribtu Fikri Ramadan Tawanela sedang mengejar mobil simpatisan Rizik yang menyerempet mereka. Saat itulah anggota EPI yang duduk di depan sebelah kiri mobil Chevrolet Spin abu-abu membuka kaca mobilnya dan menodongkan senjata api ke arah mobil yang dikendarai Bribka Faisal. Tutur Z dalam dakwaan yang dibaca dalam persidangan di PN Jakarta Selatan Senin 18 Oktober. Menghadapi situasi ini, Bribka Faisal yang memegang kemudi melepaskan beberapa tembakan ke arah anggota EPI yang menodongkan senjata. Tidak hanya itu, Faisal juga menembak ban sebelah kiri mobil anggota EPI dan membuat ban itu kempes. Bribka Faisal Kasbi Alea menembak lagi ke arah ban mobil sebelah kiri depan sebanyak 1 kali, yang mengakibatkan ban mobil anggota EPI itu kempes. Nah, mobil Chevrolet Spin yang dipakai oleh para anggota FPI tersebut ditembak katanya ya mobil bannya sebelah kiri depan sebanyak 1 kali dan kempes menurut jaksa JPU ini yang mengutip dari keterangan terdakwa ya. Oke lanjut. Sementara Elwira Priyadi Zendrato almarhum yang menjadi tersangka dalam kasus ini
melepaskan tembakan terarah dan mematikan menggunakan senjata api merek Sig Sauer 58C155749 kal 9 mm ke penumpang di mobil FPI. Namun, meski sudah ditembak, mobil Chevrolet Spin milik anggota FPI itu tetap melaju. Bahkan, pada satu kesempatan, mobil anggota FPI yang ban depannya sudah kempes itu bisa memepet mobil Toyota Avanza Silver milik polisi. Karena dipepet, mobil polisi kehilangan kecepatan. Namun, Faisal melakukan lambung kanan. Jadi sudah kempes pun ban mobil ya, depan kiri mobil Chevrolet Spin milik anggota FPI itu masih bisa memepet tuh mobil Toyota Avanza Silver milik polisi yang dikemudikan oleh Faisal itu ya. Waduh, bener-bener luar biasa ini cerita ini. Oke, lanjut. Ketika kedua mobil itu kembali sejajar, Muhammad Yusmin Ohurela turut serta melakukan penembakan tanpa memperkirakan akibatnya bagi orang lain ke arah mobil FPI. Namun, senjata milik Muhammad Yusmin Ohurela macet. Ia lantas mengambil senjata api milik Faisal Kasbi Alea. Kemudian terdakwa melakukan penembakan beberapa kali yang diikuti oleh saksi Bribtu Fikri Ramadan Taiwanela turut melakukan penembakan dengan senjata api CZ CO 63937 kal 9 mm ke arah penumpang yang berada di atas mobil anggota FPI yang duduk di tengah jok dengan jarak penembakan yang sangat dekat, kurang lebih 1 meter. Jadi karena dipepet kurang lebih 1 meter ya. GPU-nya percaya aja cerita begitu ya. Saya aja sudah tidak tidak masuk akal. Oke, lanjut. Setelah peristiwa penembakan itu, mobil anggota FPI yang ban depannya kempes melarikan diri dan masuk ke pintu tol Karawang Barat, terus ke arah Karawang Timur. Mobil polisi yang dikendarai Faisal berusaha mengejar, namun mereka terhalang oleh truk, sehingga mobil anggota FPI tidak terlihat. Jadi mobil yang sudah kempes itu masih bisa ya, nggak bisa dikejar oleh Faisal. Waduh. Balik lagi dia, ya, melarikan diri nih. Mobil yang sudah kempes di ban depan kirinya, masuk lagi ke tol pintu Karawang Barat, terus arah ke Karawang Timur sampai rest area KM 50 katanya ya. Terus mobil yang nggak kempes bisa kalah, ya, bisa kalah dari mobil yang depannya kempes sebelah kiri. Ini karangan apa lagi ini ya? Ya ampun. Kok bisa apa hakimnya saat itu nggak bertanya? Hah? Apa? Banmu saat itu nggak kempes. Ban jadinya kempes. Ya, Chevrolet Spin itu. Kok bisa dia mendahului kau padahal dia kempes? Bannya sebelah kiri depan pula. Gimana lah nyetirnya itu kempes ya kan? Goyang-goyang lah itu. Bisa masuk balik lagi interchange masuk ke pintu tol Karawang Barat ya dari depan Hotel Novotel itu jalan interchange ya jalan internasional balik dia ke pintu tol baru masuk ke arah Karawang Timur dan mobil polisi yang dikendari polisi Faisal ini ya berusaha mengejar namun mereka terhalang truk. Aduh, coba bayangin ya mobil kempes bisa lebih dahulu daripada itu hukum fisikanya bagaimana dia? Ya, putaran dari mobil kempes itu ya pasti gaya gesekannya lebih kencang ya. Belum lagi di sini ada angin, di situ enggak ya. Ya belah kiri enggak ada angin, ban depan ada angin. Bagaimana itu goyang-goyangnya itu? Bisa mereka enggak bisa dikejar ya kan? Oleh Faisal ini. Ya, ini karangannya ditelan mentah-mentah oleh si Jet Alu CPU ampun. Oke, lanjut. Setelah itu, Faisal Kasbi Alea terus memacu mobilnya sembari mencari keberadaan mobil anggota FPI. Tidak lama kemudian, anggota kepolisian ini melihat mobil Chevrolet Spin milik anggota FPI menabrak pembatas jalan dan mobil sedan yang terparkir di rest area KM 50. Tiba-tiba dapatlah di rest area KM 50 sedang menabrak pembatas jalan katanya ya. Jadi dari depan Hotel Novotel, terchange masuk lagi ke pintu tol Karawang Barat, terus masuk ke Karawang Timur, ketemunya di rest area KM 50. Padahal lu ban depan berkempis nih ya. Bayangin itu. Oke, terus. Polisi mendengar ada tabrakan mobil dan terlihat keluar asap dari mobil Chevrolet Spin warna abu-abu karena pecah ban.
ujar Z. Setelah itu, 4 anggota polisi itu mengepung dan menggeledah mobil anggota EPI. Saat diperiksa, 2 orang anggota EPI sudah tewas, sementara 4 orang lainnya kemudian diamankan tanpa diborgol atau diikat. Berdasarkan penelusuran cnnindonesia.com melalui aplikasi Google Maps, jarak antara jembatan Badami, di mana di sekitar titik itu polisi berusaha menyalip dan menembak ban depan mobil anggota EPI dan mengakibatkan kempes cukup jauh dari rest area KM 50, yakni sekitar 8,4 km. Sementara dari gerbang Tol Karawang Barat, KM 50 berjarak sekitar 8,5 km. Jadi dari gerbang Tol Karawang Barat saja ke rest area KM 50 itu 8,5 meter. Bagaimana lah ceritanya ban depan kempes sebelah kiri ya bisa menyalip ban mobil polisi yang bannya nggak kempes. Tiba-tiba ketemunya di rest area KM 50. Menabrak pembatas jalan. Ini bagaimana ceritanya? Dan cerita ini pun tidak dikonfirmasi, divalidasi, diverifikasi dengan bukti apapun. Dan JPU menerima saja. Inilah dagelannya apa ini ya? Sidang sesat ini. Dagelan sesat. Ya. Bagaimana mencari keadilan seperti ini? Cerita satu versi. Apa nggak punya otak JPU-nya itu ya? Bisa menerima begitu saja. Dan yang paling nggak punya otak ya hakimnya itu ya yang bisa mencerna cerita sepihak seperti ini. Ban kempes bisa mendahului ban yang nggak kempes ya, sebelah kiri sudah goyang-goyang lah itu nyetirnya itu ya, mananya itu harus dipraktekkan harusnya hakim pada saat itu atau JPU. Praktekkan dulu ban kiri kempes kalian kencang bagaimana rasanya, itu baru kau terima cerita itu masuk akal atau enggak ya. 8,5 km ban kempes gimana lah itu kalau telan bulat-bulat ya. Oke pemirsa, nanti kita buat lagi video untuk mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri HAM Natalius Pigai untuk memprioritaskan kedua kasus besar tragedi kemanusiaan. Pertama pembantaian 16 Laskar FPI dan tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan 135 orang ya, yang diakibatkan oleh penembakan gas air mata oleh polisi ya. 11 polisi saat itu menembakkan gas air mata bahkan ke tribun, padahal penggunaan gas air mata itu sangat dilarang dan bertentangan dengan peraturan FIFA. Pertanyaannya Pak Natalius Pigai, sudah dilarang oleh FIFA, kenapa dibawa gas air mata itu oleh polisi? Siapa yang memerintahkan? Ya, apakah itu disengaja? Gitu loh. Periksa Pak Natalius Pigai. Ya, sudah bulan ke apa ini? Bentar lagi. Bulan ketiga. Prioritaskan dong apa biar kita tahu perencanaan ke depan untuk menyelesaikan kasus-kasus besar tentang apa ini ya, pelanggaran HAM berat ini. Gitu loh, Pak. Biar kami setuju kalau anggaran 20 triliun pun Bapak untuk Kementerian HAM kami setuju. Asalkan ada roadmap untuk menyelesaikan kasus-kasus besar ini. Gitu. Nggak usah 20 triliun. 100 triliun pun siap rakyat. Asalkan benar diselesaikan ini. Gitu. Oke. Pemirsa, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Horas.